Amin. Selamat pagi saudara yang kekasih. Kita bersama-sama untuk merenungkan kembali firman Tuhan, saudaraku, yang kita buka dalam Amsal 17 ayat yang ke-6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan. Anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kita baca sekali lagi, Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Saudara, saya beri judul hari ini Pemuritan 3 Generasi. Tema ini fokus ini pernah kita buat di tengah-tengah jemaat kita. Kita mau pelajari ayat firman Tuhan ini, saudara, di dalam Amsal 17 ayat yang ke-6. Sekali lagi, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Saudara yang kekasih, adalah sebuah keagungan dan rahmat, ya, menyertai orang benar di masa tuanya. Dan salah satu rahmat di usianya yang lanjut adalah memiliki cucu. Melihat anak-anak yang dilahirkan ke dunia, kemudian mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka, serta mendidik anak-anak dan cucu dalam kehidupan yang saleh adalah sebuah kebahagiaan sejati. Saudara, pagi hari ini kita lebih banyak fokus tentang keluarga sesuai dengan tema ayat firman Tuhan kita pagi hari ini. Ayat firman ini bicara paling tidak ada 3 generasi yang terwakili di sini, ya, nenek, orang tua, anak, dan cucu yang saling menghormati dari generasi ke generasi. Orang tua memuliakan anak-anaknya, dan anak-anak menghormati orang tua dan kakek mereka. Namun sebenarnya, saudara, tidak semua anak adalah mahkota, ya, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang kita, nenek moyang mereka. Saudara, tidak semua anak adalah mahkota bagi orang tuanya. Dan banyak juga cucu menjadi aib bagi kakeknya, bagi keluarganya. Dan tidak semua orang tua yang menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi oleh anak-anak dan cucunya, karena hidupnya tidak memberi teladan dan banyak membawa penderitaan bagi keluarga mereka. Nah, saudara, ayat ini yang ditujukan kepada keluarga yang bijak, ya. Jadi ayat ini adalah ayat yang diarahkan, saudaraku, bagaimana kita membangun keluarga yang benar, keluarga yang bijak. Saudara, di mana orang-orang tua, saudaraku, memuliakan anak-anak cucunya, dan saudara yang kekasih, anak-anak daripada cucu-cucu daripada nenek moyang mereka, saudaraku, adalah sebuah kehormatan. Nah, saudara, kita belajar tentang keluarga di 3 generasi. Mazmur 127 ayat 3-5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ayat firman Tuhan ini begitu sangat powerful, saudaraku, ya. Di Mazmur 127 ayat 3-5 dikatakan bahwa anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Buah kandungan adalah satu upah. Jadi anak-anak itu adalah warisan dari Tuhan. Dan putra-putri adalah hadiah dari Tuhan. Nah, ini betul-betul dipahami oleh wanita-wanita Israel yang takut akan Tuhan. Mereka menyadari sungguh-sungguh bahwa anak itu adalah warisan dari Tuhan. Tapi kita harus menyadari bahwa warisan Tuhan bagi kita itu disertai tanggung jawab.
Ketika Allah memberikan warisan, hadiah bagi kita yaitu putra-putri, disertai dengan tanggung jawab daripada orang tua yang melahirkannya. Nah, orang tua dikatakan di dalam Mazmur 127, layaknya seorang pahlawan bagi anak-anak di masa mudanya. Mereka membutuhkan seseorang yang rela berdiri dan berkorban bagi kehidupan anak-anak di masa mudanya, yang pada akhirnya membuat mereka kelak menjadi pahlawan bagi anak-anaknya kemudian. Firman Tuhan ini katakan bahwa orang itu tidak akan mendapat malu terhadap musuh-musuhnya jika ia berbicara di pintu-pintu gerbang atau di hadapan halayak ramai. Apa maksudnya, saudaraku? Mengapa dikatakan ia tidak akan mendapat malu? Saudara, musuh akan mencari tahu apa saja yang membuat seorang bapak yang hebat dan diurapi Tuhan bisa dilumpuhkan. Iblis akan mencari cara, saudaraku, bagaimana seorang pelayan, seorang hamba Tuhan yang hebat itu dilumpuhkan. Dan hal yang paling efektif adalah menghancurkan lewat hubungan di tengah-tengah keluarga, terutama antara anak dan orang tua. Anak-anak yang memberontak kepada Tuhan dan bersikap kurang ajar menjadi tuduhan dan serangan dari si iblis kepada orang tua yang begitu sangat efektif, saudaraku. Iblis akan berupaya mempermalukan kita di tengah-tengah urapan yang dahsyat dan pelayanan yang besar dalam hidup kita. Jadi orang tua yang menjadi pahlawan bagi anak-anaknya, firman ini katakan ia tidak akan dapat dipermalukan ketika dia berbicara di depan musuh-musuhnya. Nah, saudara, karena ini adalah sebuah warisan dari Tuhan yang disertai dengan tanggung jawab orang tua, saudara, itu sebabnya iblis sangat menginginkan melumpuhkan kita di dalam keluarga lewat anak-anak. Saudara, Amsal 17 ayat 25 mengatakan begini, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Saudara, kita nggak bisa, saudara, memiliki kesaksian yang tajam dan kuat. Meskipun ada urapan Allah di atas kepala kita, ketika anak-anak mempermalukan orang tuanya, ketika anak-anak bersikap kurang ajar, kepada orang tua atau kepada orang lain. Saudara, kita tidak memiliki kekuatan, saudaraku, untuk apa? Berbicara di depan musuh-musuh. Nah, apakah tanggung jawab orang tua pada anak-anak mereka? Saudara, ada 3 tanggung jawab orang tua yang kelak akan menjadi mahkota bagi anak-anak mereka. Saudara, firman katakan yang pertama adalah mendidik anak-anak, Jadi tanggung jawab orang tua, saudaraku, kepada anak-anak mereka adalah yang pertama mendidik mereka, mendidik anak-anak mereka. Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi yang pertama adalah mendidik anak-anak mereka untuk menuruti jalan Tuhan yang patut baginya. Firman ini katakan masa tua mereka tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, saudara, mendidik anak-anak dalam jalan Tuhan itu adalah sebuah tanggung jawab yang kelak akan dituntut Tuhan kepada kita sebagai orang tua. Mendidik anak dengan cara menjadi teladan dan mengajarkannya berulang-ulang. Saudaraku, inilah kebenaran yang diberitahukan kepada kita, saudaraku, bagaimana mendidik anak-anak, saudaraku, yaitu melewati teladan hidup kita. Karena teladan itu lebih kuat berbicara dari kata-kata kita. Dan baru yang kedua, mengajarkan firman itu bukan sekali tetapi berulang-ulang. Ulangan 6 ayat 7 mengatakan begini.
haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi saudara yang kekasih, dikatakan di sini engkau harus mengajarkannya berulang-ulang. Ketika kita duduk sedang dalam perjalanan, ketika kita berbaring, ketika kita melakukan aktivitas apapun, diajarkan berulang-ulang. Saudara, bagaimana anak bisa dengan sukacita menerima itu, menerima didikan yang terus-menerus dicekoki dalam pikiran dan hatinya. Kita berpikir, saudaraku, adalah kita menasehatinya setiap kali kita bertemu. Kita selalu berpikir ayat-ayat firman Tuhan akan masuk ke dalam pikirannya setiap kali kita ketemu dengan anak-anak. Tetapi syarat mendidik anak-anak bagi seorang bapak dan ibu adalah, saudara yang kekasih, memberikan teladan. Kalau dikatakan di sini mengajarkan berulang-ulang, itu artinya dalam perjalanan ada sebuah hubungan, ada sebuah relasi yang begitu akrab. Sehingga mereka tidak merasa didikte, tidak merasa, saudaraku, ditekan untuk menerima pendapat orang tua. Tetapi mereka melihat sebuah teladan. Dengan sukacita mereka melihat ada sesuatu yang perlu untuk diteladani dari orang tuanya. Jadi syarat mendidik anak bagi seorang bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anak mereka. Kalau hal ini terjadi, itu akan menimbulkan kepahitan kepada anak-anak. Dan kepahitan, kemarahan akan menutup semua jalan bagi anak-anak untuk mendengar orang tua mereka. Jadi ini yang perlu kita waspadai, saudara yang kekasih. Kalau syarat yang pertama kita mendidik anak-anak kita, firman Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi hal utama, saudaraku, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Saya teringat ada satu orang, saudaraku, yang setia betul. Saudaraku mengajar anak-anaknya untuk duduk saat teduh 1 jam setiap hari. Nah, ketika anaknya ngantuk, saudara yang kasih, ketika mereka menyembah Tuhan, anaknya ngantuk, nguap gitu, saudaraku ya. Papanya langsung ambil sendalnya, dia pukul. Dia katakan, kamu nggak tahu ya, kita diberkati oleh Tuhan tuh karena kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kamu nggak hormati Tuhan. Saudara, hati anaknya terluka. Dia marah, saudara. Karena dia seharian belajar dan dia ngantuk. Saudara yang kekasih, bapak-bapak telah membangkitkan amarah dalam diri anak-anaknya. Dan kepahitan itu akan menutup semua jalan untuk anak-anak mendengarkan orang tua mereka. Saudara yang kekasih, mari kita belajar yang pertama adalah membangun hubungan untuk memikat hati anak-anak kita. Ya, mendapatkan hati mereka. Yang kedua, apakah tanggung jawab? Yang kedua dikatakan tanggung jawab yang kedua daripada orang tua, ya, daripada bapak khususnya, menafkahi anak-anaknya. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, Paulus berkali-kali mengingatkan seorang pelayan Tuhan harus bertanggung jawab menafkahi seluruh anggota keluarganya. Meskipun peranan seorang ibu atau wanita dalam hal ini membantu menafkahi keluarga, tetapi peranan utama bapak salah satunya adalah menafkahi keluarganya. Ini peranan utama, ya. Jika bapak itu acuh terhadap tanggung jawab tersebut dan bersikap malas, maka ia disebut seperti ayat firman ini, lebih buruk dari orang yang tidak beriman.
2 Korintus 12 ayat 14 dikatakan, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap mengunjungi kamu dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Jadi tugas anak-anak bukan kewajiban untuk menabung harta bagi orang tua. Tapi Alkitab ini katakan sebaliknya. Nah, itu sebabnya sebelumnya kita sudah belajar, saudaraku, bagaimana menjadi orang tua bijak di masa tua kita. Yaitu dengan merencanakan keuangan kita, kesehatan kita mulai dari sekarang. Yang ketiga, tanggung jawabnya, menjadi teladan. Inilah peran terbesar bagi bapak dan ibu dalam mendidik anak mereka. Menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari. Jadi memerlukan emosi yang sehat dalam mendidik anak-anak kita. Dimulai dari orang tua yang sembuh secara emosi di masa yang lalu, itu akan mempengaruhi, saudaraku, teladan hidup kita kepada anak-anak kita. Ya, saudara, anak-anak itu, saudaraku, akan meniru apa yang saya lakukan daripada apa yang saya katakan. Kenapa kita gagal mendidik anak? Karena kita menekankan, lakukan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan. Kita akan gagal mendidik anak-anak kita ketika kita menekankan, lakukan aja apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan. Nah, saudara yang kekasih, sering sekali orang tua bicara tegas kepada anak-anaknya. Pokoknya ikuti aja apa yang papa katakan. Ikuti aja apa yang mama katakan. Saudara, tapi kita tidak memperdulikan apa yang kita lakukan, saudara. Yang mungkin bertolak belakang, saudara. Itu menimbulkan satu luka sebetulnya. Menimbulkan satu ketidakpercayaan dari anak kepada orang tua. Inilah sumber daripada kegagalan kita dalam mendidik anak. 1 Timotius 3 ayat 12 dikatakan begini. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Sekali lagi, 1 Timotius 3 ayat 2 dan 4. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, seorang kepala rumah tangga, yang baik, yang disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Jadi saudaraku, syarat yang paling penting dari seorang diaken, penilik jemaat atau pemimpin jemaat adalah mereka dihormati oleh anak-anaknya, mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Nah, saudara, inilah 3 hal bagaimana orang tua menjadi memberikan tanggung jawab kepada anak-anak mereka. Karena kita belajar tentang pemuritan 3 generasi, saudaraku, sesuai dengan ayat firman Tuhan ini. Yang terakhir, apakah tanggung jawab yang diperintahkan Tuhan kepada seorang grandpa atau kakek pada cucunya? Dengar. Yaitu menceritakan Tuhan kepada anaknya dan mengajarkan supaya anak-anaknya menceritakannya kembali kepada anak-anaknya. Artinya kita bertanggung jawab kepada 2 generasi di bawah kita. Bukan cuma kepada anak kita. Karena Allah kita disebut juga Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Inilah yang disebut sebagai pemuritan 3 generasi di dalam keluarga. Jika peran ini berjalan di tengah keluarga, maka tujuan Allah dalam pernikahan itu akan digenapi, yaitu memultiplikasi gambar Allah di muka bumi ini. Ingat ya, jika kita memutuskan untuk hidup berkeluarga, anak dan cucu kita adalah tanggung jawab kita untuk memuridkan mereka. Tidak cukup berhenti tanggung jawab pada diri sendiri. Ini adalah sebuah perintah dan ketetapan dari Tuhan yang nantinya kita akan bertanggungjawabkan di hadapannya. Tuhan yang memiliki ide menciptakan keluarga, saudara.
Mazmur 78 ayat 5 sampai 7 dikatakan begini. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan-angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Inilah ketetapan yang dibuat oleh Tuhan menjadi sebuah peringatan untuk Israel dan keturunan Israel. Perjanjian baru, bahwa Tuhan memerintahkan untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan-angkatan yang kemudian, dan supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Inilah yang Tuhan inginkan, saudaraku, kita kerjakan sebagai pemuritan 3 generasi di tengah-tengah keluarga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan bicara kepada kami untuk bagaimana kami memuridkan anak-anak kami dan peranan kami kelak ketika kami menjadi seorang grandpa atau grandma. Kami memiliki tanggung jawab, Tuhan, untuk bagaimana melihat anak-anak dan cucu kami, Tuhan Yesus, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan, supaya gambar Allah, gambar Bapa boleh dimultiplikasi di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.